DPRD Kabupaten Pesawaran berjanji akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) terkait siltap aparatur desa yang tak kunjung dibayarkan, serta carut-marut anggaran di pemerintah daerah setempat. Hal tersebut disampaikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Pesawaran sementara, Ahmad Riko Julian dan M. Nasir, saat menggelar dialog dengan Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) pada Kamis 26 September 2024. Saya ucapin terima kasih yang pertama-tama ya untuk dari Aliansi Masyarakat Pesawaran. Jadi memang ada beberapa isu-isu krusial terkait di Kabupaten Pesawaran tadi disampaikan. Jadi kami, saya sama Pak Nasir sama kawan-kawan DPR ini memang akan tindak lanjuti. Tetapi tindak lanjuti seperti apa itu nanti ya kita ini ada agenda-agenda DPR yang memang masih belum rampung. Artinya sudah setelah dirampungkan itu AKD terbentuk dan sebagainya, baru memang kita akan investigasi lebih dalam lagi. Ya, kami memang saya dan pimpinan dan kawan-kawan DPR ini kan penting sekali gitu loh, kerjasama media massa, LSM ataupun sebagainya, karena memang itu yang mengawasi juga. Kami ini tidak bisa bekerja sendiri, kuping kami kan terbatas gitu kira-kira. Kalau misalnya nggak dengar dari masyarakat atau dari kawan-kawan media, kami nggak tahu baik atau buruknya di Pesawaran ini. Kami berdua ini pimpinan sementara, jadi kewenangannya sudah sangat dibatasi apa undang-undang. Tapi kami juga tidak berdiam diri, ya. Bahkan kami kemarin tidak bisa panggil resmi, kami ajak ngobrol ya. Tapi intinya kita ajak ngobrol kemarin ya, karena kita sudah mendengar berbagai aspirasi daripada masyarakat ini. Nah, mungkin kalau AKD sudah terbentuk resmi, kita akan panggil secara resmi mengklarifikasi seluruh persoalan-persoalan yang ada. Ada sultap ya, sultap itu menurut keterangan mereka pembayarannya sudah sampai bulan Juni kemarin ya. Bulan Juni, dan insya Allah mereka ngasih jaminan mungkin di awal Oktober ini akan membayar 2 bulan lagi, Juli sampai Agustus ya. Ya sudah, itu ada persoalan-persoalan yang lain ya, termasuk pinjaman. Kami akan mulai setelah dilantik nanti proses kami, tapi kami disahkan, habis itu AKD kami bentuk ya. Kami akan membahas APBD, apa yang menjadi harapan kawan-kawan akan kita wujudkan. Karena pemerintahan daerah itu adalah pemerintah daerah dan DPRD. Kalau salah, artinya dua-duanya salah, pemerintah daerah dan DPRD. Dan kami tidak akan mengulang ke depan di pemerintahan kita ya, Pak Riko insya Allah jadi ketua DPRD definitif, saya insya Allah jadi wakil ketua DPRD definitif, karena kami sudah resmi diajukan, tinggal proses SK di gubernur. Ya nggak boleh, kalau pinjaman ya nggak akan kita izinkan ya. Ya kalau memang akan membuat keuangan daerah seperti ini, tidak akan kita izinkan. Dan yakin dengan kami ya bahwa 2025 tidak ada lagi persoalan siltap yang akan tertunda, tidak ada lagi. Kami akan keras persoalan ya, termasuk misalnya tunjangan tadi ya, termasuk ini ada aturan kalau tidak lunas pajak, bahwa honor-honor mereka tidak dibayar ya, ini kita clearkan semua ya. Jadi yakinlah kawan-kawan semua ya, kita berupaya. Kami belum bisa menggali dalam karena kami belum definitif, karena tugas pimpinan sementara ini jelas betul di undang-undang dan peraturan pemerintah, hanya memfasilitasi terbentuknya fraksi, memfasilitasi tatip, penegasannya juga setelah pimpinan definitif, memfasilitasi pergantinya pimpinan definitif ya, dengan mungkin sedikit-sedikit menghadiri acara-acara seremonial. Sementara Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran AMP Saprudin Tanjung menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD sementara yang telah berkenan untuk berdialog dengan pihaknya. Dijelaskan Tanjung, tujuan dari dialog tersebut untuk menyampaikan berbagai informasi, salah satunya terkait gaji aparatur desa selama 2 bulan yang tak kunjung dibayarkan dan carut-marut anggaran di pemerintah daerah Pesawaran.
ya kan? Dirinya berharap ketika pimpinan DPRD definitif telah ditetapkan, informasi dan aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh DPRD Pesawaran. Di Kabupaten Pesawaran, memang carut marut ini kenapa kata sampaikan di situ, karena memang bukan hanya pada satu aspek saja. Ini udah bertumpuk-tumpuk, ya kan? Kalau orang masih gali lubang tutup lubang masih enak, tapi ini lubangnya digali terus, yang dulu nggak tertutup-tutup. Nah inilah yang akan kita sampaikan. Adapun data-data seperti Pak Riko tadi yang sampaikan, insya Allah kita data full kalau memang nanti harus kita sampaikan. Artinya semuanya telah kita input. Kemudian yang pertama mungkin yang saya akan tanyakan adalah masalah siltap gaji kepala desa dan aparaturnya. Artinya di tahun 2021 kita sampaikan ini ada gaji yang tertunggak 2 bulan. Artinya di bulan November dan Desember. Nah sedangkan ini Perbuk Bupati, ya Perbuk Bupati tujuan utamanya adalah untuk memastikan, ya kan, memastikan penghasilan kepala desa dan aparaturnya. Artinya untuk mendapatkan pendapatan atau gaji itu setiap bulan. Artinya juga nggak mungkin di tahun 2021 itu dianggarkan hanya 10 bulan. 2021 awalnya dari 2021 ini. Ya kan, karena memang di tahun 2020 itu keuangan ini memang hancur lebur gitu kan, artinya memang harus tertutupi tahun 2021, dan ini konyolnya memang ngambil dari dana ini. Tahun 2021 para kepala desa dan aparaturnya hanya mendapatkan gaji selama 10 bulan, ya kan. Nah lebih konyolnya lagi, ini katanya dibayarkan di tahun depannya, ya kan, di tahun 2022. Tapi di tahun 2022 bulan November dan Desember pun tertunggak kembali, ya kan? Karena nggak bisa dianggarkan 14 bulan, harus 12 bulan namanya satu tahun. Tahun 2022 tertunggak lagi 2 bulan, dibayarkan katanya di bulan 2023. 2023 pun terjadi lagi, tertunggaklah yang 2 bulan ini, sampai dibayarkanlah kemarin di tahun 2024. Dan parahnya di tahun ini, ya kan, 4 bulan tahun berjalan belum diselesaikan sampai sekarang. Yang 2 bulan ini pun akan menjadi pertanyaan lagi, ya kan. Nah artinya uang 2 bulan gaji para kepala desa dan aparaturnya itu ini kemana? Karena jumlahnya luar biasa juga, hampir 12 miliar, ya kan. Yang kita pertanyakan kemana? Hampir 12 miliar, ya kan. Artinya 11 miliar sekian, artinya hampir 12 miliar. Dana ini kemana? Artinya kita pertanyakan, gitu kan. Karena sampai sekarang pun ini nggak jelas, gitu. Dana ini dipakai untuk apa itu nggak jelas. Nah kemudian sebenarnya ada juga dana-dana dari apa yang harusnya hak desa ini yang tidak terbayar oleh Pemkab, yaitu dana bagi hasil pajak. Dana bagi hasil pajak itu 2022 dan 2023 itu hanya terbayar sekitar 20% saja. Yang sebenarnya sudah diperbutkan oleh bupati. Misalnya harusnya ada satu desa 60 juta dia dapatnya, tapi hanya dibayarkan 20 juta. Sehingga di APBDes para kepala desa ini diharuskan ini seakan-akan semua itu sudah dibayarkan. Makanya kalau di desa Tiga Nendang yang kita beri contoh kemarin, ada yang namanya pembelian motor, ya kan, kendaraan roda 2 dengan harga 32.700.000. Semuanya sama, ya kan. 16 desa itu sama, 15 desa ya, yang satu desa lain. Tapi mereka tidak berani meng-SPJ-kan. Tapi di APBDes-nya ini tertera, pembelian motor ini tertera. Tapi kepala desa tidak berani meng-SPJ-kan. Dan setelah kita telusuri, rupanya di pusat itu memang SPJ nggak dilihat. Yang penting APBDes-nya tertera, ya kan, seakan-akan bagi hasil pajak itu sudah dibayarkan. Nah ini kita sudah ada rekaman, sudah dikonfirmasi kepada kepala desa juga kita sudah ada. Dari Pesawaran, tim Jurnal TV mengabarkan.